untuk sesi kedua tentang SUMIF. Sebelumnya di mata kuliah aplikasi perkantoran, kalian sudah belajar SUMIF belum? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Lupa kayaknya belum deh, Pak. Buka aplikasi yang penjualan itu apa sih? Mayop. Mayop, iya. Oh, belajarnya Mayop langsung ya? Iya, Pak. Kalau Excel nggak terlalu dipelajari ya? Dipelajarin tapi SUMIF belum, Pak. Kayaknya aplikasi aja, Pak. Kemarin Sampai VLOOKUP. Oh, VLOOKUP. Oke. Berarti VLOOKUP udah jago-jago ya? dan lupa lagi, Pak. Lupa lagi. Tidak lupa, Pak. Itu semester 1 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Satu, Pak. Oh, iya. Berarti masa ingatnya cukup 2 tahun ya? 1 semester aja sih, Pak. 1 semester. Habis UAS lupa gitu ya. Oke, kita mudah-mudahan materi ini, karena nanti setelah semester ini kan kalian lulus langsung kerja, jadi mudah-mudahan nggak sempat lupa ya, karena akan dipakai terus. Mudah-mudahan. Oke, kita masuk ke sesi SUMIF. Jadi kalau sama, kita akan melakukan parallel simulation, tapi bedanya nanti sekarang kita menggunakan SUMIF, kalau tadi kita menggunakan consolidate. Nanti kita coba bandingkan kira-kira lebih mudah menggunakan yang mana gitu, secara fungsi. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya. Ini datanya masih data yang sama seperti tadi. Cuman filenya nanti kita gunakan file latihan 2.02. Ini nanti laporan yang dihasilkan masih sama ya tadi tentang kuantitas barang. Nah, kalian sudah bisa download PowerPoint-nya juga kan di LMS. Jadi nanti silakan kalau perlu membaca-baca lagi atau mengulang-ulang lagi, karena di slide-nya itu sudah dimasukkan juga video tutorialnya. Jadi nanti kalau lupa ya tinggal diklik saja video di PowerPoint-nya, dan itu nanti sangat informatif ya, disusun Pak Marmahadi. Beliau sudah membuat tutorialnya, jadi mudah sekali untuk digunakan. Nah, ini prosedur penggunaan SUMIF, nanti saya langsung praktekkan dan nanti kalian coba salah satu men-share screen ya nanti setelah kita coba bersama. Oke, sekarang coba kita buka file latihan 02.02 sekalian praktik. Nah, di worksheet lab 2 ini sudah disediakan rumah-rumahnya nih. Jadi bedanya SUMIF dengan consolidate, kalau consolidate tadi kita bisa langsung membuat daftar produk yang tidak duplikat, atau istilahnya apa tuh kalau nggak duplikat. Dia jadi nama produknya itu sudah langsung disortir. Kalau ada yang duplikat dia dibuat cukup satu saja. Jadi tadi misal kalau di worksheet data penjualan ini ubi putih yang saya kasih warna kuning misalnya, kan ada 2 nih ya. Kalau tadi di consolidate langsung ditulis ya ubi putih satu saja, gitu. Nggak 2. Nah, untuk SUMIF kita harus membuat daftar labelnya dulu. Daftar labelnya. Jadi di sini sudah disediakan daftar labelnya. Nanti kita akan praktik tentang membuat daftar label di pertemuan selanjutnya. Nanti ada sesinya tentang remove duplicate. Jadi nanti sekarang saya nggak bahas tentang membuat label yang tidak duplikat. Nanti kita bahas di pertemuan berikut. Nah, sekarang
kita fokus ke rumus sum if-nya. Jadi ini labelnya sudah dibuat, maka sekarang kita tinggal membuat rumus sum if. Seperti biasa untuk membuat formula, kita ketikkan dulu sama dengan. Tapi sebelumnya untuk settingan Excel-nya sudah menggunakan regional setting Indonesia semua ya? Ada yang masih US? Ada yang masih US, nanti mungkin ada sedikit perbedaan untuk karakter untuk menseparasi variabel, pemisah variabel. Cuman ya harapannya kemarin saya sudah sampaikan link artikel tutorial mengganti ini ya, regional setting, harapannya sudah Indonesia semua. Jadi saya anggap semuanya sudah Indonesia. Sekarang tinggal kita ketik rumusnya, sum if. Kalau kita klik sum if, nanti Excel sudah memunculkan daftar formula. Kalau sudah benar, ya berarti sudah tersedia sum if. Karena nanti ada petunjuk range, kriteria, dan sum range. Nah, untuk sum if, yang pertama kita perlukan adalah info tentang range yang nanti berisi daftar sesuai dengan kriteria yang akan kita gunakan. Nah, di sini kan kriteria itu adalah kita pakai label ya, label produk. Jadi di sini kacang hijau, kedelai besar, kedelai hitam, ini kriteria yang akan kita gunakan. Nah, sekarang untuk menentukan range-nya, kita cari saja di worksheet data penjualan yang kira-kira namanya ada nama sesuai dengan kriteria yang akan kita pilih. Nah, di sini kan berarti di kolom barang ya. Di kolom barang, ini berisi daftar nama barang. Jadi ini yang akan kita jadikan range untuk kriteria sum if tadi. Jadi di sini kita pilih. Nah, sekarang pertanyaannya mau di bloknya dari C1 atau C2? Tadi kita sudah belajar consolidate ya. Di consolidate tadi harus dari header-nya. Nah, kalau sum if bisa dari header, bisa dari C2 gitu. Tapi normalnya sih kita pakai langsung dari baris datanya dari C2. Nah, di sini yang diblok adalah C2 sampai C17. C2 sampai C17. Oke. Nah, ini sebenarnya nanti ada aturan lagi. Di sum if itu kita harus membuat range-nya ini absolut biar nanti ketika datanya, formulanya di copy, baris-baris di bawahnya dia tidak bergeser gitu range-nya. Nah, caranya gimana? Caranya kita pencet tombol F4. Nah, ada perubahan nggak di formulanya? Ada, Pak. Ada ya? Ada tambahan Ada simbol dolar ya? dolarnya, Pak. Ya. Ini kayaknya sudah belajar nih juga. Di waktu belajar VLOOKUP sudah belajar dolar-dolar belum? Sudah ya? Udah, Pak. Udah, berarti nggak perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi, Saya nggak bisa. kenapa? Di laptop saya klik F4 kan, Pak? F4 ya? Nggak bisa. Di keyboardnya kan, Pak? Oh, atau di beberapa laptop itu Harus keyboardnya harus FN gitu. Jadi kalau ada tombol FN-nya diklik, terus F4-nya diklik lagi. Untuk di beberapa kasus ya. Kalau yang keyboard pada umumnya nggak perlu mencet FN, langsung F4. Gimana yang tadi nggak bisa siapa? Sudah bisa belum? Oh ya, udah bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau yang F4-nya nggak bisa langsung bekerja, klik FN-nya dulu. FN-nya ditahan. Oke, ini diabsolutkan namanya. Range-nya diabsolutkan mulai dari C2 sampai C17. Oke, range-nya sudah kita pilih. Sekarang kita masuk ke variabel berikutnya. Berarti kita kasih tanda pemisah variabel, yaitu titik koma.
Ini kalau regional settingnya Indonesia pakai titik koma. Kalau US pakai koma. Ya, jadi data penjualan, range-nya tadi kita sudah pilih. Nah, sekarang kita pilih kriterianya. Kriterianya apa? Kriterianya adalah di baris A4. Jadi nanti rumusnya sum if ini, kalau kita terjemahkan gitu ya, kita akan mengambil jumlah dari data jika barisnya itu memenuhi kriteria kacang hijau. Gitu. Jadi di kolom C itu kalau isi selnya itu kacang hijau, maka nanti nilainya akan kita ambil. Nah, nilainya itu ada di variabel berikutnya, ya, titik koma, kemudian sum range. Sum range-nya kita mau ngambil data kuantitas ya. Jadi kita pilih D2 sampai D17. Jangan lupa kita absolutkan dengan F4 atau dolar. Ini kalau F4-nya nggak bisa, juga bisa diketik manual ya. Dolar D, dolar 2 bisa juga. Nah, F4 kalau diklik tadi sekali, maka absolut kolom dan baris. Kalau kita klik lagi F4 sekali lagi, maka dolarnya hanya ke baris. Berarti nanti kolomnya tidak dibuat absolut, sementara barisnya dibuat absolut. Kalau kita pencet F4 lagi, maka sekarang kolomnya saja yang diabsolutkan. Kalau kita pencet F4 lagi, maka didinamikkan lagi. Nah, jadi sekarang ini kita kunci row dan kolomnya. Jadi dolar D, dolar 2 sampai dolar D, dolar 17. Nah, setelah selesai kita tutup kurung, enter. Nah, kacang hijau di sini hasilnya 120. 120. Kalau di laporan tadi, benar nggak kacang hijau 120? Benar ya. Kacang hijau ada di sini 120. Nah, kalau consolidate tadi kita cukup sekali klik langsung terbuat daftarnya langsung jadi. Kalau untuk sum if kita perlu mengcopy formulanya ke bawah. Caranya bisa dengan mengklik tanda, kalau di sel ini nanti ada hitam kecil di sini. Kita klik 2 kali, dia otomatis tercopy ke bawah. Atau bisa dengan cara manual, kita copy kemudian kita paste. Nah, ini hasilnya. Jadi apakah sudah sesuai? Kita coba bandingkan. Nah, yang sebelah kanan ini di kolom D hasil dari laporan yang dibuat auditi. Sementara yang kiri adalah hasil simulasinya. Ini kita bandingkan ya. Ubi putih 45 cocok. Ubi merah 69 cocok. Ini pakai cara membandingkan sederhana itu, menggunakan mata. Jadi bisa pakai rumus sebenarnya. Kedelai kecil 78 cocok. Kedelai hitam 57 cocok. Kacang hijau 120 cocok ya. Kedelai besar 123 cocok ya. Berarti sudah sesuai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk sum if? Ada yang mau simulasi? Saya, Pak. Siapa? Safira. Iya, Pak. Oh ya, silakan.
Ini saya F4 sama itunya nggak bisa, Pak. Jadi manual aja ya, Pak. Oh ya, nggak apa. Udah pakai FN tetap nggak bisa, Pak. Oh, Hmm. Hmm. Mhm. Terus udah Pak. oke. Selesai ya, Mbak Safira. Iya, Nah, Pak. sekarang saya coba mau belajar yang salahnya nih. Coba masih Mbak Safira slide Oh, saya iya, screen-nya Pak. di itu, nyalakan. Nah, sekarang coba di sebelahnya di kolom C4 pakai rumus sum if tapi nggak perlu dikasih absolut. Kira-kira hasilnya sama atau beda? Iya, Pak. Hmm. Hmm. Ya, sekarang coba di copy ke bawah. Beda ya? Beda, Pak. Ya, karena tadi range-nya coba kalau ditampilkan formula di C10 coba klik C10-nya. Nah, di sini kan range-nya langsung bergeser ya, C8 sampai C23. Sementara kalau di kolom B coba. Nah, di kolom B C2 sampai C17. Jadi kalau diabsolutkan walaupun di copy ke bawah itu range-nya tidak bergeser. Nah, untuk rumus-rumus di Excel kan biasanya kita membuat formula itu di baris paling atas, kemudian kita copy ke bawah, atau kita copy ke kanan gitu. Nah, inilah manfaat, bukan manfaat, kewajiban gitu, kewajiban menggunakan dolar tadi untuk mengunci range yang akan kita gunakan di formula, sehingga ketika di copy ke sel lain dia tidak bergeser. Oke, untuk sum if ada pertanyaan lagi? Dari dua fungsi yang kita gunakan ini, kira-kira lebih mudah yang mana? Konsolidat atau sum if? Lebih cepat Konsolidat, Pak. kayaknya, Pak. Konsolidat, Pak. Konsolidat, Pak. Konsolidat. Satu kali aja udah. Oh, iya. Konsolidat. Ya, Pak. karena konsolidat ini kenapa kalian milih konsolidat? Memang kalau kita pakai studi kasus yang ini, memang sangat terlihat lebih mudah konsolidat. Tapi ketika kita nanti menggunakan banyak kolom, gitu. Jadi kan kebetulan nilai yang mau kita ambil cuma satu kolom kuantitas ya. Jika kita mau ambil kolom kuantitas, harga satuan, kemudian juga nilai total, maka konsolidat jadi tidak relevan untuk digunakan. Kenapa? Nanti karena nilai harga satuannya akan terjumlah seluruh baris data, jadi tidak informatif. Nah, untuk sum if memang agak merepotkan, tapi ketika nanti memerlukan data dengan banyak kolom, dia lebih akurat hasilnya ketimbang menggunakan konsolidat. Jadi nanti tergantung data yang akan kita hadapi. Jadi kalau data yang kita hadapi agak rumit, ya kita bisa lebih menggunakan sum if. Atau nanti kalau ternyata kita memerlukan informasi data yang lebih cepat dan sedikit, ya
bisa menggunakan Consolidate karena hasilnya lebih cepat. Oke, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Ini udah 1 jam kita kuliah, nggak berasa ya kalau praktikum ya. Sekarang kita belajar tentang pivot table. Nah, ini udah dipelajari belum ketika applikom? Kasih perkantoran. Jadi kayaknya Pak yang ini. Pernah. Udah Pernah Pak. ya? Pernah. Nah, Pak. Udah, Pak. Berarti kita skip aja ya. Nah, Jangan, tapi lupa, Pak. Pak. Jangan. Jangan, Oh, iya. Pak. Dia udah lupa juga. Memorinya hilang, Pak. Memori habis di reset ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi ketiga. Sekarang yang kita gunakan adalah file latihan 0203. 0203. Kita break 5 menit dulu ya, peregangan. Udah mulai kaku kayaknya. Ya.